makhluk-makhluknya itu, menciptakan alam semesta, manusia, malaikat, jin, iblis, setan, pohon, batu-batu, materi, dan semuanya dengan ekosistemnya, lengkap dengan sunnahnya, syariatnya. Salah satu yang bisa kita pakai untuk memandangnya adalah bahwa Allah sedang membuat rumah untuk dirinya. Jadi seluruh alam semesta dan kehidupan ini rumahnya Allah. Allah bikin rumah. Nah, Allah yang punya rumah itu dan Allah tuan rumahnya. Nah, sekarang rumah-rumah kecilnya Allah adalah Anda semua ini masing-masing. Pada lapis-lapis dari individu sampai keluarga, sampai sosial kemasyarakatan, sampai ada casing yang namanya negara, ada casing-casing yang lain yang namanya institusi, lembaga, sampai madhab, sampai itu semua casing, sampai parpol, sampai slankers, sampai platonik, sampai Endang Sukamti, sampai apapun, semua itu adalah rumahnya Allah. Jadi sohibul baitnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selalu nikmatilah bahwa tuan rumah dirimu adalah Allah itu sendiri. Nah, Allah jangan diukur secara materi. Artinya Allah itu bisa begitu dekat dan lebih dekat dari atau dengan urat lehermu. Bahkan ia lebih dekat daripada dekat itu sendiri. Ia lebih satu daripada satu itu sendiri, dan ia lebih tunggal dari tunggal itu sendiri. Maka jangan pernah melewati hari dan malam, pagi dan sore tanpa peristiwa menunggal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sohibu baiti dengan seluruh kalimatnya yang Anda bisa pelajari itu kesadaran yang terus menerus bahwa sohibul baiti awakmu ya Gusti Allah dhewe. Itu kowe ya, kowe ora melu gawe ya. Anda tidak ikut bikin rambutnya, rambut Anda tidak ikut bikin gaya lambe sing manis kayak ya ora iso gawe dhewe. Nah, ini pertama. Jadi Allah tuan rumahnya. Bawalah kesadaran ini ke setiap langkah di mana Anda melakukan sesuatu, nyambut gawe, sekolah, moco. Oke, jadi pokoknya itu dibawa kemana dan tidak usah diserem-seremkan. Begitulah kesadaran kita. Nah, kemudian rumah ini tidak diakui. Artinya manusia kalau tidak mengetahui dan tidak mengakui bahwa engkau adalah kalian dan alam semesta adalah rumahnya Allah, maka akan terjadi masalah dengan tuan rumahnya. Ideologi modern, demokrasi, materialisme, sekularisme adalah satu tindakan yang tidak mengakui rumah Allah, sehingga dia mengusir Allah dari rumahnya sendiri, sehingga Allah kemudian dijadikan satpam. Pas butuh bingung, pas bahaya ya tulung, pas mangan lali, kan gitu. Nah, ini eksplorasi pemaknaannya monggo. Ini pintu saja yang saya bukakan. Nomor 2, kalau urusannya dengan kita dan alam semesta yang ini, itu wajib dan pasti bahwa kalau ada Allah ya ada Rasulullah. Terus kalau tidak ada Rasulullah, kenapa ada kita? Untuk apa ada kita kalau nggak ada Rasulullah? Bersama Allah terserah. Allah itu, Rasulullah itu bersama apa di dalam, apa gandeng, apa bareng, apa monggo lah, apa gula setangkep semonggo lah, loro-loro ning atunggil monggo terserah. Itu kita tidak akan mampu merumuskannya karena beliau tidak bisa dirumuskan oleh setiap kata
yang disepakati oleh manusia. Tapi pokoknya untuk urusan hidup yang sekarang ini, ada planet, ada galaksi, ada bumi, ada hutan, ada Anda, ada tol laut, ada kereta cepat, ada segala macam itu harus ada Muhammad. Sebab semua ini tidak diciptakan kalau Allah tidak menciptakan Muhammad terlebih dahulu. Laulaka ya Muhammad lan akhluka hadzal aflak. Kalau tidak karena aku menciptakan engkau ya Muhammad, maka aku rasa-rasen ketinggal liang. Kan gitu. Baru dengar sekarang ya Allah rasa-rasen. Ya itu bahasa kita, tapi setiap kata kita jangan dihakimi sebagai sesuatu yang mencoba merumuskan Allah. Allah kan maha tidak terumuskan. Laisa kamitslihi syai'un tamkino yomopo tamkeno kiniro. Jadi kalau saya ngomong itu mengsimbolik X dan E mengenai Allah itu. X dan E itu lembaran uang, bukan kekayaannya sesungguhnya. Ngerti ya? Ngerti bedanya duit kalau kekayaan. Duit itu cuma tanda, ketak itu apa? Kupon, uang itu cuma kupon. Jadi kalau ingin menggandakan jangan ketak. Kalau menggandakan itu ya yang benar-benar kekayaan, emas. Bikin emas sehari 1 kilo. Dan tidak usah bilang tetangga. Jual di banyak toko, terus nanti dipakai untuk bikin masjid, bikin pesantren. Dan tidak usah menawarkan diri untuk menggandakan emas. Wong kowe gawe emas sedina 1 kilo dhewe ya dadak wong-wong kok tawani. Gue suwe ono sing duwe ide menggandakan alat vital saged mboten nah. Cilaka. Siji wis angel ya angon. Dobel-dobel. Apa siji mengarep siji mengguri pokoknya. Juga angel yang ada ya. Berarti akan ada desain baru celana ya. Ya nek ning gunung, anak ning bathuk. Iki imajinasine rasa dilawan nek gayu kuwi. Bayangke ning bathuk le angel piye. Dadi topine ngene. Yo bayu Allah. Atus helme piye ya ta? Le serbanan piye wae goblok barang terus piye? Apa diuntur-untur dhuwur ae. Anak tenan nek dilepokke kupluk, burung ketek ning mall ketemu cah wedok kupluke copot. Indahnya hidup ini padahal bukan kenyataan loh, cuman khayalan loh. Khayalan aja begitu nikmat apalagi fakta gitu ya. Masya Allah, Allah itu menciptakan luar biasa indahnya. Jadi kalau orang hidup tidak berorientasi kepada keindahan, dia tidak akan pernah cukup apapun saja yang dia dapatkan. Mau korupsi berapapun, mau kaya seberapapun, mau setomi maupun sewinata, mau sejemes maupun seriadi, maupun tidak akan pernah cukup. Karena kecukupannya hanya disediakan oleh cinta. Begitu engkau membatalkan cinta dalam hidupmu, maka apapun saja tidak cukup. Surga pun tidak cukup. Karena surga itu peristiwa cinta. Dan tidak usah lama-lama, mbok sudah sekarang juga peristiwa cinta. Cinta dalam arti yang terukur, ada regulasinya, ada tatanannya, ada konstruksinya, dan ada batas-batas dan etikanya. Itu. Ini yang kedua. Jadi yang kedua ini Rasulullah itu ada karena ada konteks kita. Demikian juga kalau ada kita, tidak mungkin nggak ada Rasulullah. Wong urusan ini anu kok. Kok adanya geduk itu karena tela. Masa ada tela nggak ada geduk? Nah, terus kalau geduk nggak boleh ada, terus gue ngopo tela? Gue pokok jebol langsung kok kerakoti. Kan begitu. Demikian juga geduk itu tidak mungkin ada kalau tidak karena ketela, kan begitu. Begitulah Rasulullah dan kita. Maka percintaan segitiga di Ma'iyah itu tolong terus-menerus dikembangkan pemaknaan dan angle-angle tafsirnya atau tadaburnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman sekalian,
Ini puncak dari tidak setianya manusia untuk menjadi rumahnya Allah ini membuat manusia menjadi bergolak. Rumahnya menjadi goyang-goyang karena tiangnya ingin memiliki dirinya sendiri. Akhirnya sak karep-karep dheke mlaku-mlaku cagake ya piangel temenan gitu iki. Gentenge ya ngono, ana genteng P3, ana genteng siji genteng P3 sijine nang Ahok, sijine nang liyane Ahok. Dadi genteng iki teng selebar karu-karuan. Jadi rumahnya Allah ini sedang dirusak. Nah, tingkat perusakan rumah Allah ini, yaitu kita itu adalah rumah Allah ya, itu sudah sampai ke tingkat yang sangat membahayakan rumah itu sendiri. Jadi Anda sedang berada dalam tingkat bahaya kehidupan yang luar biasa. Sudah mungkin bisa disebut darurat. Dan daruratnya rasa golek kata-kata, darurat sembarang wis. Darurat negara ya iya, darurat kebudayaan ya iya, darurat akhlak ya iya, darurat mental ya iya, darurat kabeh wis pokoknya. Wah, ini mister darurat iki pokoknya. Ini peradaban darurat. Artinya Allah diusir dari rumahnya sendiri sedemikian rupa. Kemudian ada kooptasi, penguasaan atau penindasan atau penganiayaan antar unsur-unsur rumah itu. Ada genteng yang tidak mau ditaruh di atas belandar tertentu, kan gitu. Cagake milih, aku kudu ning tengah kan gitu. Kabeh cagak njaluk ning tengah. Ki ambruk ora omahe kira-kira. Dan seterusnya, pokoknya ada kerusakan yang luar biasa di rumah Allah ini. Penguasaan atas spirpat terhadap spirpat lain di rumah Allah yang sama itu sudah sampai tingkat yang sangat mengerikan di Indonesia. Jadi Indonesia itu adalah satu di antara dua yang secara internasional harus dikuasai, kalau tidak dihancurkan. Caranya menguasai adalah dengan memecah belah semua unsur-unsurnya, baik antar agama, intra-agama, atau antar kelompok, golongan, etnik, atau apapun saja. Pokoknya dibikin tidak puzzling antara tiang dengan belandar, dengan usuk, dengan genteng. Ya piye kuwi? Iso kok bayangke dhewe ya. Ana meneh tegel ora gelem dipasang ning nggone. Lah tinggal disimulasi saja. Jadi di dunia ini ada dua yang sedang diproses untuk dihancurkan, minimum dikuasai, diperbudak, diperjongos, diperpekate, apalagi, yaitu Islam dan Indonesia. Semua yang terjadi itu adalah penghancuran Islam dan Indonesia, bukan Malaysia. Malaysia ra penting, Myanmar ra penting, Thailand ra penting, liane ra penting, Arab dan Timur Tengah sudah hancur. Wis kerengan dhewe. Yaman wis dibom karo Arab wis ngganti Hijriah dadi Masehi gitu. Nyenengke kuwi, nyenengke. Dadi wis ora Dzulhijjah, wis ora penting. Jadi wis Januari, Februari dan seterusnya. Dan kalau kita kerja di Arab, syaratnya adalah bisa bahasa Inggris. Kuwi nyenengke meneh kuwi. Jadi ibaratnya untuk kerja di perusahaan malaikat harus berpakaian iblis kan gitu. Nyenengke. Aku seneng tenan perkembangan dunia iki jan asik tenan. Nah, teman-teman sekalian, saya tidak ingin berkepanjangan tapi harus ada kunci yang jelas pada Anda pada malam hari ini. Seluruh yang Anda ributkan sekarang di Jakarta dimanapun itu hanya mercon yang dibanting. Dan Anda jangan terseret untuk memfokuskan diri pada mercon itu, meskipun mercon itu tetap harus Anda atas. Tetapi harus Anda tahu bahwa itu mercon dibanting atau peluru ditembakkan. Anda harus tahu bedilnya apa, bedilnya di mana, dan tangan yang megang bedil itu siapa, dan yang megang bedil nembak ini siapa yang nyuruh dia, dibiayai berapa. Kita berada dalam situasi di mana Anda betul-betul sedang pelan-pelan digerogoti dan dikuasai. Dan Indonesia adalah pusatnya Islam, kan gitu. Bukan Arab Saudi. Islam itu di Indonesia, di mana orang Islam berkumpul
berpuluh-puluh ribu tiap malam di mana-mana, itu berarti pusatnya di sini, ya nggih. Maka Indonesia sangat strategis untuk menghancurkan dua hal itu, yaitu Indonesia itu sendiri dan Islam. Jadi, seluruh peristiwa politik, seluruh, udah semua. Jadi rumahnya sedang dihancurkan, minimum dikuasai. Jadi gue jadi satpam, jadi pol kepala bagian, pol. Kepala bagian satpam. Mungkin suatu hari gemah ripah loh jinawi ning kowe meng dadi buruh. Suatu hari pertanian akan moncer. Ini belok sedikit ya. Kan Pak Muzamil sudah bilang bahwa profesi dalam Islam itu ziro'ah, kedua sona'ah, ketiga tijaro. Pertanian, bercocok tanam, terus produksi, teknologi, terus nomor 3 perdagangan. Ini kata Pak Muzamil bukan wa tapi thumma. Jadi ini sebuah sistem nilai, ketiga-tiganya ini di dalam satu satuan ekosistem yang tidak boleh dipecah-pecah. Tidak boleh Anda bertani tanpa memikirkan perdagangan hasil pertanian, kan gitu. Anda tidak boleh bertani tanpa memikirkan teknologi pertanian. Jadi ojo meng nandur pari tok, ora ngerti nutu pari dadi beras, ora ngerti ngeliwet beras dadi sego, dan seterusnya, multi kreativitasnya. Cuman orang yang di tengah ini, yaitu yang di sona'ah, itu tidak pernah berpikir untuk membuat sesuatu dengan orientasi asal usul ziro'ah. Ngerti maksudnya? Mereka tidak bersyukur bahwa manusia hidup itu nomor satu primadonanya dan yang menghidupi semua umat manusia di dunia adalah petani. Jadi Anda berteknologi, Anda berdagang tanpa memperhatikan betapa pentingnya pertanian. Jadi karena thumma ya, kemudian bukan dan, terkait satu sama lain, dialektis, kohesif ketiga-tiganya. Ya. Yang sekarang terjadi adalah orang berdagang tanpa mengingat teknologinya, orang berteknologi tanpa mengingat pertaniannya, demikian juga sebaliknya. Jadi ilmu modern sama sekali tidak pernah mencapai pemahaman mengenai ekosistem ini, dan Islam yang memperkenalkannya sebenarnya. Dan Islam dianggap yang paling ketinggalan zaman, yang paling dibodoh-bodohkan, paling diejek-ejek, direndahkan, diludah-ludahi habis-habisan, dan sudah terang-terangan Islam di Indonesia akan dihancurkan oleh orang-orang yang kita sayangi dan saya lindungi selama ini, oleh orang-orang yang selama ini kalau ada apa-apa berlindung ke kita. Kalau kita melindungi, kita jadi orang baik. Kalau kita tidak melindungi, kita jadi rasis dan pelaku SARA. Kalau mayoritas, salah satu dari mayoritas menjadi presiden, itu berarti diktator mayoritas. Jadi selama mayoritas masih jadi pemimpin tertinggi, maka itu disebut diktator. Itu berarti belum demokrasi. Demokrasi nek wis minoritas dadi kuwi demokrasi. Kuwi utekmu digrowake kaya ngono kuwi. Gitu. Ya. Jadi sarafmu digunting-gunting ya. Gadukan-gadukane dirubah dan seterusnya. Contohnya sangat banyak. Kalau orang Islam bunuh satu orang aja yang non-Islam, wah itu sak dunya, dan memperhinakan Islam habis-habisan. Tapi kalau orang Islam di Rohingya, di Palestina, dibom beratus-ratus, beribu-ribu, itu kebaikan. Karena Islam memang agama yang harus dilarang, kan begitu. Tidak pernah orang Islam demo dan menuntut supaya ada larangan terhadap Buddha, Hindu, Kristen, Konghucu, Gatoloco, Dharma Gandul, tidak pernah. Mungkin kita tidak setuju, tapi kita tidak pernah menuntut siapapun agar itu semua dibubarkan. Tapi demo di Eropa, di Amerika, di mana-mana menuntut Islam dibubarkan. Nah, ini kan rumah yang tidak tahu penghuninya. Nek kita balik, lah rumah samu kowe iki piye kowe iki? Ora nanti pikir meneh to.
engko kecelik lho kowe. Kecelik wis to. Apa meneh ning Indonesia? Iki wah, Indonesia iki siluman-siluman. Ra cetha gendruwo apa copet apa. Tuyul wis dadi siji ra karuan ning Indonesia. Hati-hati kena njajah Indonesia. Gitu ya. Oke. Itu yang kedua dengan Rasulullah tadi, terus belok ke Ziroah dan seterusnya tadi. Terus yang ketiga gini teman-teman sekalian. Seluruh proses penghancuran, kemiringan, keambruan, keprotolan rumahnya Allah yang disebut manusia dan kebudayaan dan negaranya itu, maknanya selalu adalah kalau bukan azab maka dia peringatan atau dia ujian. Nah, teman-teman sekalian, bagi siapa keadaan yang penuh kehancuran ini merupakan azab, dan bagi siapa dia merupakan peringatan, dan bagi siapa dia merupakan ujian. Saya ainul yakin, udhunul yakin, ruhul yakin, hakul yakin, all yakin. Angel iki. Urung ono iki ning buku fikih all yakin iki. Iki sejajar dengan I love you full iki. Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa bagi orang-orang yang duduk di hadapan saya beratus-ratus beribu-ribu setiap malam di semua tempat di mana saya datang, bagi mereka ini adalah ujian. Ini bukan hukuman untuk Anda, ini bukan peringatan untuk Anda, ini ujian bagi Anda, karena Anda akan ditawari Allah untuk naik tingkat, naik derajat, naik kekuatan, naik pewarisan, dan naik segala-galanya. Anda akan diwarisi oleh kekuatan Allah. Wa nuridu annamunna alal ladzina istud'ifu fil ard wa naj'aluhum a'immah wa naj'aluhumul warithun. Dan aku berjanji, kata Allah, kami, bukan aku ya. Nah, nanti belok dikit, kok kami piye? Kami berjanji untuk menolong orang-orang yang dilemahkan, dianiaya, ditindas, dihina, dipelekoto, disio-sio, disingkang-singkang di muka bumi, filat. Wa naj'aluhum a'immah, mereka kami janjikan untuk akan kami angkat menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang, dan akan mendapatkan warisan dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin seyakin-yakinnya, Anda tidak datang ke sini dan tidak datang ke setiap ma'yahan kecuali, atau kalau tidak, Anda adalah orang yang memang dijanjikan oleh Allah untuk menjadi pemimpin dan mendapat warisan kekuatan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena wanuridu tadi, kami menghendaki tadi, yang disebut kami itu bukan hanya Allah dan para stafnya atau para malaikat. Kami itu termasuk engkau semua ini. Karena rumusnya adalah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi pelaku utama perubahan adalah Anda. Tetapi yang menggolkan perubahan Allah. Tapi sing macul pertama kudu kowe. Aja yo mengkerik ning pinggir sawah pundi perubahane. Ora cukul-cukul iki. Oke, sekarang terakhir teman-teman sekalian. Dari seluruh rumah yang dirusak tadi, rumah Allah yang dirusak, di mana Allahnya diusir, barang siapa menomorduakan Allah di dalam dirinya, maka dia mengusir Allah dari rumahnya sendiri. Kan begitu rumusnya, kan ngono kuwi. Barang siapa melakukan sidang kabinet tidak ingat Allah, berarti Allah diusir dari rumahnya. Betul enggak? Barang siapa membuat undang-undang tidak mempertimbangkan kemaslahatan yang dianjurkan oleh Allah, maka berarti orang itu dan kelompok itu mengusir Allah dari rumahnya. Gedung DPR adalah rumah Allah, istana adalah rumah Allah, di mana-mana adalah rumah Allah, kan gitu. Jadi teman-teman sekalian, semua yang saya omongkan tadi itu kan doa dan harapan saya dan keyakinan saya tentang Anda. Ini benar-benar, karena Anda ini bukan anak Indonesia. Anda ini anak-anak para malaikat yang disuruh Allah untuk menciptakan kaumun akhor. Anda adalah kaumun akhor, kaum yang baru, generasi yang orisinal, yang baru, yang tidak nganut sama bapak-bapaknya dan kecewa sama generasi sebelumnya. Dan Anda menciptakan kesolehan Anda dengan ide-ide Anda sendiri,
dan kembali kepada Al-Quran serta berdasarkan datangnya kopi di cangkir. Apa hubungannya? Ya, sak ketemu nih pokoknya. Oh, anak kopi saut kopi. Aku Oke, teman-teman sekalian, untuk sementara seperti itu.